kepada Engkau Tuhan. Kami kagum dengan anugerah-Mu bagi kami. Sebab itu kami katakan, selama kami masih hidup, selama kami masih ada, selagi kami masih bernafas, hati kami akan terus memuji dan menyembah-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kami bersuka karena-Mu, Yesus. Selain Engkau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi dan di surga. Hanya Engkau, Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan padamu. Semuanya hanya bagi-Mu. We worship You.
persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, kami bawa yang terbaik bagimu, Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Selalu yang terbaik bagi Engkau, Yesus, semuanya bagimu. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai
Kami suka dekat dengan Allah. Kami suka bersama-Mu Bapa. Kami senang dalam hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau, menaikkan syukur kami kepadamu, sebab Engkau layak. We worship you, Lord. We worship you. Yes, Lord. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be Shalom jemaat semua yang terkasih di dalam Kristus. Selamat bertemu lagi dengan ibadah kita. Walaupun kita tidak berjumpa secara langsung di gereja dalam pertemuan, tetapi kita tahu Allah hadir bersama dengan kita. Walaupun melalui alat-alat yang sudah Tuhan sediakan melalui media yang ada. Hari ini kita akan membahas satu topik, bagaimana Tuhan membentuk kita, ya, yaitu pembentukan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih di dalam Kristus, kami percaya akan kasih-Mu. Kami percaya akan anugerah-Mu. Kami percaya akan pilihan-Mu bagi kami. Bahwa kami sudah ditentukan Tuhan. Untuk kami menjadi anak-anak-Mu. Dan kami boleh mengalami kuasa sebagai anak-Mu.
Dan kami percaya Tuhan, oleh anugerah-Mu kami dibentuk Tuhan menjadi serupa dengan Engkau di dalam gambaran anak-Mu. Roh Kudus, mari urapi hamba-Mu, urapi untuk kami boleh semua belajar kebenaran-Mu, untuk kami dibawa Tuhan lebih jauh mengalami kehidupan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat satu ayat dari firman Tuhan dari Roma 8 ayat 29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara-saudara. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita ikut Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan dari berbagai latar belakang yang mungkin berbeda-beda. Suku berbeda, pendidikan berbeda, latar belakang budaya yang berbeda. Tetapi semuanya kita punya satu tujuan yang sama, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya dikatakan di sini ya. Jadi di sini dikatakan mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudaraku, ini dikatakan ditentukan. Jadi ini suatu hal yang pasti, suatu hal yang harus terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ya. Dan di situ akan terjadi pada kita semua yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa menolak hal itu. Semuanya dipanggil jadi serupa dengan gambarannya ya. Di situ jadi serupa dengan Dia. Ayat 30 dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya ya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya ya. Jadi di sini ada 4 proses dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi kita dari latar belakang yang berbeda-beda menjadi satu, yaitu apa? Serupa dengan Kristus. Itu satu proses. Bukan satu hal yang tiba-tiba terjadi ya, tetapi satu hal yang Allah memproses kita ya. Di sini kita mengalami dipilih dan ditentukan ya di situ. Dipanggil, dibenarkan dikatakan, dan dimuliakan ya. Ditentukan itu Allah yang menentukan. Jadi bukan kebetulan kita ikut Tuhan. Bukan satu kebetulan kita menjadi anak-anak Tuhan, tetapi Allah sudah menentukan ya. Allah yang memilih kita. Bukan kita yang memilih Dia, tapi Dia yang memilih kita ya di situ. Lalu dikatakan dipanggil. Allah memanggil kita. Allah memanggil kita untuk menjadi anaknya ya. Bagaimana dengan panggilan? Kita sering mengalami panggilan kan? Kita lagi bermain, orang tua kita panggil. Ya waktu saya kecil lagi asik main kelereng. Rahmat, ayo sini makan dulu. Ntar mah masih capek, masih lagi asik nih lagi main. Bukan masih capek ya, lagi asik main nih. Enggak ah, waduh. Itu berarti apa? Saya menolak panggilan ya di situ. Allah bisa memanggil ya, tetapi kita bisa menolak. Tetapi pada akhirnya kita akan di dalam panggilan ini, kita ikut di dalam panggilannya ya. Itu ada dari pihak Allah memanggil manusia, dan ada dari pihak manusia menanggapi panggilan Allah ya. Lalu dikatakan di situ apa? Dibenarkan. Nah, pembenaran ini satu proses pembentukan Tuhan, di mana kita manusia yang tidak benar diproses oleh Tuhan menjadi orang yang benar ya. Di kayu salib Yesus berkorban. Di kayu salib Yesus membasuh dosa kita dengan darahnya. Di kayu salib kita dijadikan anak-anaknya. Tetap setelah kita terima Tuhan, ada satu proses. Bukan cuma tinggal diam menunggu dipanggil Tuhan masuk surga. Tapi satu proses dijadikan orang benar. Ya, dibentuk oleh Tuhan menjadi orang benar. Yang tidak benar menjadi benar ya. Kehidupan kita yang dulu tidak benar dididik oleh Tuhan untuk kita menjadi orang benar ya di situ.
Dan pada akhirnya dikatakan apa? Dimuliakan. Tuhan membawa kita kepada satu kemuliaan yang sudah ditentukan Allah dari sebelumnya. Bukan kita benar-benar mulia karena usaha kita sendiri, tetapi Tuhan memuliakan kita melalui proses pembentukan di dalam Dia, ya. Jadi pembentukan Tuhan membawa perubahan. Perubahan di dalam cara berpikir kita. Mungkin dulu kita pikirannya bisa aja pikiran kita ngeres, ya. Pikiran kita bisa kotor. Tetapi ketika kita sudah ikut Tuhan, Tuhan memproses, ya, melalui firman-Nya, melalui kita baca Alkitab, melalui kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan memproses, mengubah cara berpikir kita, sehingga kita dimurnikan di dalam Tuhan, supaya pikiran kita menjadi serupa dengan pikiran Kristus, ya. Cara kita berbicara. Ada orang yang waktu belum bertobat mungkin bicara seenaknya, ya. Mungkin bicaranya bisa semprul, ya. Seringkali orang bergurau, ya, gurauan-gurauan yang cenderung ke arah yang jorok, dan akhirnya apa? Orang ketawa, orang merasa terhibur. Tetapi itu sebenarnya ya kehidupan yang duniawi, ya, di situ. Tetapi ketika kita sudah ikut Tuhan, Roh Kudus akan mulai berbicara. Roh Kudus akan mulai menegur kita. Roh Kudus mengingatkan kita. Seringkali kita ketika kejeblos di dalam kehidupan yang lama, Tuhan mengingatkan, dan itu membuat kita sedih, atau mengingatkan kita, oh Tuhan, maafkan saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, ya. Tuhan juga mengubah sikap, pola, arah hidup, ya. Semua perubahan di dalam pembentukan itu, jadi orang yang benar, dirubah oleh Tuhan. Dulu kita ingin menjadi sesuatu, punya cita-cita yang sesuai dengan keinginan kita sendiri, ya. Tetapi setelah di dalam Tuhan, kita menguduskan pikiran kita menyerahkan diri pada Tuhan, apa yang kita mau, apakah Tuhan ini berkenan kepada engkau atau tidak, ya. Tuhan mengubah semuanya. Juga prosesnya gimana? Di dalam bertindak. Perubahan itu terjadi, ya. Tindakan-tindakan kita, dulu kita bisa seenaknya aja melakukan sesuatu. Bisa bertindak tanpa pertimbangan, ya. Sudah, ambil aja ini. Misalnya ambil, aduh aku mau motor baru nih, ambil kredit, ya. Ternyata setelah beberapa bulan, waduh, penghasilan tidak cukup. Ya, akhirnya apa? Motornya diambil sama leasing, ya. Di situ. Aduh, akhirnya uangnya terbuang percuma, ya. Ya, kalau nggak bisa beli motor baru, beli motor bekas aja sih. Nah, kita perlu perubahan sesuai dengan keadaan di dalam kita bertindak, ya. Perlu kita dirubah. Apakah kalau seandainya saat ini Tuhan Yesus ada dan menghadapi hal yang sama dengan kita, gimana pikiran dia? Kita perlu menyesuaikan, saudaraku, ya. Banyak hal Tuhan ubah dalam kehidupan kita, dalam merencanakan masa depan, mengambil keputusan, ngelola keuangan. Kalau dulu kita punya uang, wah, kita bisa, waktu banyak uang nih, kita bisa beli apapun yang kita mau, ya. Ketika kita gajian, waduh, kita makan-makan, traktir teman, ya. Akhir bulan nggak punya uang, ngutang ke warung, ya. Waduh, kita perlu belajar satu perubahan di dalam mengelola keuangan, perlu merencanakan ke depan. Setiap apa yang Tuhan berkati pada kita itu adalah anugerah Tuhan, yaitu sebenarnya milik Tuhan, dan kita mengelolanya dengan baik di hadapan Tuhan, ya, di situ. Bahkan di semua aspek kehidupan, Tuhan ingin kita ada perubahan. Tuhan ingin kita berubah di dalam segala sesuatunya. Dan itulah proses di mana Tuhan membentuk kita, ya. Kita mengalami pembentukan Tuhan. Tidak ada orang yang lolos di dalam proses ini. Tadi dikatakan sebab semuanya yang dipilih dari semula ditentukan. Jadi ini satu perubahan, satu pembentukan Tuhan, ada satu ketentuan. Di mana mau nggak bisa menolak, kita harus mau berubah, ya. Dan kita bisa dirubah. Ya, tidak ada yang tidak bisa diubah di dalam Tuhan. Enggak bisa mengatakan saya ini udah turunannya dari nenek moyang saya juga kalau ngomong kayak gini. Mungkin kita biasa ngomong kasar, mungkin kita biasa ngomong keras, mungkin kita mudah emosional, udah marah. Dari kakek saya sampai bapak saya sampai saya, ya, semuanya seperti ini gayanya. Saudaraku, di dalam Tuhan kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita harus ikut di dalam proses ini karena ini adalah ditentukan untuk menjadi serupa, ya.
Nah, jadi ini adalah satu proses sepanjang kehidupan kita, ya. Kita sama-sama lihat dari Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Ya. Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Yesus, ya kita semua menjadi pengikut Yesus. Amin. Ya. Di sini dikatakan apa katanya? Ia harus pertama apa? Menyangkal dirinya, lalu memikul salibnya dan mengikut aku. Ya. Penyangkalan diri. Apa itu penyangkalan diri? Ya. Itu satu proses menanggalkan keberadaan diri kita. Apa yang menjadi kesukaan kita, apa yang jadi keinginan kita, apakah kita sesuai dengan keinginan Tuhan? Ya. Kita perlu menyangkal diri. Saya mau itu kesukaan saya. Kalau itu berkenan kepada Allah, itu bukan masalah. Tapi kalau kesukaan kita itu adalah satu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita harus mau berubah. Kita harus menyangkal diri bahwa aku itu suka itu sebenarnya, ya, di situ. Saudaraku yang terkasih, kita perlu belajar. Seringkali kita tidak mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Kita tidak mengalami pertumbuhan rohani di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena tidak mau menyangkal diri. Ya. Karena kita tetap di dalam kondisi kita pegang, ini sifat saya, ini kesukaan saya, ini yang saya yakin benar. Tanpa datang pada Tuhan merendahkan diri. Tuhan, apakah ini yang Engkau mau? Tuhan, apakah ini berkenan kepadamu? Ya. Kalau apa yang kita sukai itu memang yang berkenan pada Tuhan, itu tidak masalah. Tapi seringkali banyak hal yang kita inginkan itu tidak berkenan pada Tuhan. Kita harus belajar menanggalkan diri. Kita harus melepaskan cara berpikir kita. Kita harus menanggalkan apa yang asalnya jadi fokus tujuan kita. Ya. Ada satu kesaksian. Mungkin ada yang pernah tahu yang namanya John Sung, ya. Ketika dia lulus dari Amerika dengan sarjana di bidang fisika teknik kalau nggak salah, ya, di situ, dan fisika nuklir kalau nggak salah. Wah, itu satu hal yang sangat jarang, ya, keahlian seperti dia. Dan tentu orang tua dan keluarga bangga. Tetapi dia sudah mengalami Kristus di dalam hidupnya. Dan dia yakin dia dapat panggilan. Ketika panggilan itu kuat, dia pasti bergumul antara keahliannya dan profesinya dan panggilan Tuhan. Ya. Itu satu hal yang sangat besar. Tapi ketika Tuhan menyuruh dia untuk menanggalkan semuanya, untuk dia menjadi hamba Tuhan sepenuhnya, lalu apa yang terjadi? Dia buang ijazahnya di laut sebelum dia sampai ke Cina, ya, dan dia melayani Tuhan, ya. Saudaraku yang terkasih, itu menyangkal diri, ya. Sama seperti Abraham, dia sangat mengasihi, dia sangat menyayangi Ishak, anak satu-satunya. Tetapi ketika Tuhan katakan, bawalah anakmu untuk dipersembahkan jadi korban, saudaraku, Abraham bawa anak ini untuk dikorbankan. Walaupun pada akhirnya kita tahu Ishak tidak jadi dikorbankan. Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu belajar mengerti penyangkalan diri. Apa yang berharga buat kita, kita belajar diserahkan pada Tuhan dan mengikut Yesus, ya. Menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku, ya. Memikul salib berarti memikul penderitaan-penderitaan yang sebenarnya tidak diperlukan, bukan menjadi satu tanggung jawab kita, ya, di situ. Tetapi Tuhan mengizinkan kita harus memikul satu beban, dan itulah salib yang harus kita pikul. Dan itu yang akan membawa kita pada perubahan, ya, di situ. Perubahan bukanlah perubahan
sampai betul-betul terjadi perubahan di dalam hidup kita. Tuhan, kita ingin berubah. Karena itu perubahan yang sejati hanya akan terjadi karena ada penyerahan diri yang total dari kehidupan kita. Ketika kita berserah pada Tuhan, Tuhan ini aku. Ketika kita sungguh-sungguh, Tuhan aku ingin menyenangkan-Mu. Disitulah Tuhan mengubah kehidupan kita, ya. Dan Tuhan membentuk kita untuk berubah melalui didikan-didikan, ya. Kita lihat sama-sama dari Ibrani 12 ayat 5 sampai 6, ya. Saya bacakan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Aku yang terkasih, Tuhan mengatakan di sini, hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, Tuhan mendidik, Tuhan memberi peringatan, bahkan dikatakan Tuhan menghajar, ya, di situ. Karena apa? Karena kita anak. Nggak ada orang tua yang tidak mendidik anaknya. Nggak ada orang tua yang tidak menghajar anaknya ketika dia melakukan kesalahan. Supaya apa? Supaya hidupnya lurus, ya. Itu satu proses di mana Tuhan membentuk kita, di mana Tuhan mendidik kita, di mana Tuhan membuat kita untuk mengalami perubahan-perubahan, ya, dibentuk oleh Tuhan melalui didikan, ya. Dan seringkali juga Tuhan membentuk kita melalui ujian, melalui persoalan dalam kehidupan, ya. Kita lihat sama-sama dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, saya bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak berkekurangan suatu apapun. Saudaraku yang terkasih, di sini dikatakan apa? Anggap sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Wah, ini satu kondisi yang sulit, ya. Masuk dalam pencobaan harus bahagia, ya. Orang biasanya bahagia kalau dapat duit banyak, dapat hadiah, wah gitu, ya. Wah, nemu uang segepok, ya seharusnya dibalikin, ya. Bukan buat kita, kan bukan uang kita, ya, di situ. Tapi banyak hal membuat kita bahagia, satu hal yang menyenangkan. Tetapi di sini masuk pencobaan harus bahagia. Waduh, itu satu hal yang gak masuk akal, ya. Tetapi orang-orang yang berubah, orang-orang yang berkemenangan adalah orang-orang yang walaupun mengalami pencobaan, dia bisa tetap berbahagia, ya. Kita tahu di dalam Alkitab ada satu kisah tentang siapa? Yusuf, ya. Dia mengalami berbagai, ya, di situ. Bukan Yusuf, Daud, ya. Daud mengalami berbagai ujian, ya, di dalam kehidupannya. Mulai dia dari menggembalakan domba. Waduh, diuji dia dalam cobaan apa? Ada singa, ada beruang. Lalu gimana? Waduh, kalau saya terus terang, ya, jangankan sama singa, sama beruang, sama anjing aja saya bisa takut, gitu, ya. Tapi gimana dengan Daud? Wah, dia bawa pengaling-alinya, dia lempar dengan batu, dia ambil tongkatnya, dia hajar itu beruang dan membebaskan domba-dombanya. Enggak sampai situ, dia menang melawan singa, dia menang melawan beruang. Lalu dia menghadapi siapa? Goliat yang menghina bangsanya dan menghina Tuhannya. Dan dia hadapi dengan keberanian, ya, itu satu ujian, ya, dan dia menang. Oke, lawan Goliat sudah. Lalu lawan siapa lagi? Dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri untuk dibunuh oleh Saul. Waduh, lawan musuh, lawan binatang, wah, dia bisa dengan sepenuh hati. Ini mertua ngejar mau bunuh. Waduh, gimana perasaannya, ya? Pasti dia bisa sakit hati, bisa kecewa, ya. Tetapi dia, ya, fokus kepada Tuhan. Dia setia, dia beri kesempatan untuk melawan dan membunuh, dia tidak mau.
menjamah orang yang pernah diurapi Tuhan. Walaupun berapa kali, 2 kali seingat saya dia diberi kesempatan. Kalau dia mau menghabisi Saul, tapi dia tidak. Ya, dia tidak melakukan. Ya. Dia menang di dalam ujian pencobaan yang dia hadapi. Tetapi dia kalah ketika menghadapi dirinya sendiri. Ya. Ketika dia menghadapi godaan, cobaan. Lihat siapa? Batseba ya. Di situ istrinya Uria, ya. Dan dia jatuh dalam perzinahan di situ. Dia kalah dalam dirinya sendiri. Tapi dia bertobat. Ketika Tuhan mendidik dia, ketika Nabi Nathan menegur dia, dia terbuka. Ya, dia mengakui salah, dia berkabung, dia sobek jubahnya, dia pakai pakaian berkabung. Ya, dia menerima kesalahan ketika dia ditunjukkan kesalahannya. Ya, dan ya itulah dia merendahkan diri sehingga dia disebut orang yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan juga membentuk kita melalui penderitaan. Ya. Kita lihat sama-sama Roma 8 ayat 18 ya. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya. Jadi ada penderitaan tetapi juga ada kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan kepada kita. Ya. Saudaraku, seringkali penderitaan, persoalan kehidupan Tuhan hadapkan kepada kita. Ya. Mungkin kita pernah dengar kisah Yusuf. Bagaimana dia sebagai anak kesayangan daripada orang tuanya. Yang lahir di masa tuanya. Ya. Tetapi dimasukkan ke sumur. Ya. Waduh, sangat menderita kan. Udah gitu gimana nasib saya di dalam sumur ini. Tahu-tahu diangkat. Rupanya kakak saya main-main. Tahu-tahu bukan main-main. Dijual, dijadikan budak. Ya. Waduh, dia dibawa ke Mesir. Dan jalan kaki itu ya, namanya budak nggak mungkin dia naik kuda, disuruh jalan. Dijual seperti binatang. Udah itu dijadikan pembantu di rumah Potifar. Tapi Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dia ya. Kita bisa mengalami penderitaan. Tetapi kalau kita menghadapinya dengan mata yang tertuju pada Tuhan, Tuhan membawa kita naik kelas ya. Tetapi akhirnya dia difitnah dan masuk penjara. Waduh, tambah lagi penderitaan. Tetapi itu jalan menuju kemuliaan ya. Sampai kemudian ketika dia bisa menafsirkan mimpinya Firaun, dia diangkat menjadi raja muda di Mesir. Saudaraku yang terkasih, semuanya adalah untuk kebaikan kita ya. Saya bacakan sekali lagi dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah ya. Jadi semua penderitaan, semua daripada ujian-ujian itu, itulah pembentukan Tuhan menjadi kita serupa dengan Dia. Karena itu bagaimana? Kita harus tetap setia dalam penderitaan. Kita tetap setia dalam ujian-ujian yang kita hadapi. Senantiasa bersyukur untuk semua anugerahnya. Karena itu semua untuk membuat kita jadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudaraku yang terkasih, Tuhan akan membawa kita semuanya untuk jadi serupa. Dan tidak ada jalan lain selain kita masuk di dalam proses ini. Karena itu, mari berikan dirimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Berikan dirimu untuk dilatih oleh Tuhan, menjadi kuat. Sehingga dari satu kemenangan, atas kemenangan, dari satu persoalan kepada persoalan lain, kita menjadi pemenang di hadapan Tuhan. Kita laluin, walaupun itu hal yang sulit. Ya. Walaupun itu hal yang sangat sulit. Ya. Bahkan kadang-kadang ada hal-hal yang menurut pikiran saya, waduh, kayaknya mana mungkin manusia bisa mengalami kekuatan seperti itu. Ada satu kesaksian, satu orang yang pernah saya layani, dia mengalami kehidupan yang tidak baik ya, di mana ibu kandungnya meninggal saat dia umur 7 tahun. Lalu ayahnya menikah lagi dan dia memiliki ibu tiri yang kejam ya, dan ya membuat dia tidak tahan ya.
Tetapi karena dia masih kecil, tidak ada jalan lain selain tinggal di dalam keluarga, di dalam penderitaan. Ya. Saat dia kelas 12 tahun, lulus dari SD, akhirnya dia melarikan diri dari rumah. Ya. Dia lari dari rumah, dia hidup di jalanan, ya. Dia melakukan apa aja untuk bertahan hidup, dari ngamen, nyanyi, segala macam. Dia kos dan lanjutkan sekolah dengan biaya sendiri. Ya. Saat ketemu dengan saya, dia sedang jadi mahasiswa di satu universitas, ya, dengan biaya sendiri. Bayangkan dari 12 tahun, anak SD, ya, lulus SD, anak SMP, bisa bertahan sampai ketemu saya jadi mahasiswa. Dia stres karena diputusin pacarnya, ya. Dia punya pacar dan dia diperkenalkan dengan calon mertua, ya, dan dia sangat senang awalnya mertua ini karena akan dapat menantu yang cukup cantik. Ini anak perempuan, saudaraku. Tetapi ketika ditanya riwayatnya, 12 tahun udah hidup di jalan, waduh, jangan-jangan udah nggak perawan. Wah, akhirnya disuruh putus. Akhirnya dia menjadi stres dan dia jadi pasien saya. Tapi puji Tuhan, dia dipulihkan Tuhan. Laki-laki seperti itu sudah kawin sama ibunya, saya bilang. Gak pantas jadi suami kamu. Dia tidak akan menyayangi kamu, dia sayang ibunya. Percuma kamu kawin sama orang itu. Oh iya ya, dia pulih ya. Saudaraku dari 12 tahun. Satu ujian yang berat. Lewat SMP, SMA, sampai mahasiswa. Sekarang dia udah jadi sarjana. Semua karena apa? Karena mau berjuang. Karena mau dibentuk. Karena mau dilatih. Kalau kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan, ada masalah menghindar, ada kesulitan menghindar, ditegur, menolak teguran, ya. Akhirnya apa? Kita akan diulang. Ibaratnya kita ujian belum lulus kan remedial, ya. Aku yang terkasih, mari serahkan diri. Hanya penyangkalan diri dan penyerahan diri untuk mau pikul salib, itu yang akan membuat kita serupa dengan Kristus. Saudaraku yang terkasih, serahkanlah dirimu. Serahkanlah dirimu untuk sungguh-sungguh mau dibentuk oleh Tuhan. Tangan Tuhan sendiri yang akan membentuk kita melalui berbagai persoalan yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kau bawa kami masuk menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Kau yang membawa kami Tuhan untuk rencana-Mu terwujud Tuhan di dalam hidup kami. Sempurna seperti yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Beri kami hati yang merendahkan diri. Beri kami hati yang merendahkan hati untuk mau dibentuk oleh Engkau Tuhan. Karena tangan-Mu yang perkasa yang sanggup mengangkat dan membawa kami pada kemenangan, pada kehidupan yang berkelimpahan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan berdoa lagi untuk berkat yang daripada Tuhan. Kalau ada di antara saudara di sini, ada yang belum pernah menerima Tuhan Yesus, ada yang belum pernah mengalami kasih daripada Allah. Mari, terimalah dia di dalam hatimu. Oleh kasih-Mu kamu akan diselamatkan. Saudaraku yang terkasih, hanya di dalam Dia ada keselamatan, ada pembentukan, ada kesempurnaan, ada kebahagiaan di dalam Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Jemaat, mari kita akan berdoa. Tuhan, damai sejahtera-Mu turun atas kami. Biarlah penyertaan-Mu Tuhan dari kekal sampai kekal. Tangan kasih-Mu yang menolong kami Tuhan. Biarlah jemaat-Mu boleh mengalami damai sejahtera-Mu. Biarlah penyertaan dari Kristus Tuhan membawa kami terus naik, menjadi sempurna di hadapan Engkau. Dan penyertaan Roh Kudus memberkati saudara-saudara semua dimanapun Engkau berada, ke apapun keadaan saudara, apapun permasalahan saudara. Allah yang akan membentuk, Allah yang akan menolong, Allah yang akan menyempurnakan hidupmu sampai engkau serupa dengan Kristus di dalam kekekalan. Amin. Bagi jemaat Tuhan,
Anda dapat mengikuti aktivitas digital GKKD BP dengan follow dan subscribe akun-akun di bawah ini. Ada Instagram dan YouTube untuk visual, audio, dan foto, serta Anda dapat juga mengakses akun Spotify GKKD Bandung Pusat untuk dapat mengikuti versi audio seperti khotbah dan yang lainnya. Dan khusus untuk aktivitas yang lain seperti event terdekat, bahan-bahan renungan, saat teduh, dan konten-konten lainnya, Jemaat Tuhan dapat mengikuti dengan menginstal di Play Store aplikasi My Home GKKD BP. Dengan demikian, Anda dapat selalu terkoneksi dengan gereja secara digital setiap saat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.